Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang pernah mengunjungi pasar malam? Tentunya seru sekali bukan, karena banyak permainan dan jajanan melimpah. Dan kali ini, Sakahyang akan membahas film yang cukup menarik berjudul Carousel 2023, yang kalau di bahasa kitanya biasa disebut Korsel. Di mana film ini menceritakan sekelompok remaja yang harus mendapat teror mengerikan saat berada di wahana korsel atau pasar malam. Oke lah, daripada kelamaan, sampai pengen nyoba naik odong-odong bocil berbentuk sakura, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes berambut pirang bernama Petra yang diajak ke sebuah pesta Halloween oleh temannya yang bernama Fiona. Namun di tengah meriahnya pesta, bukannya kesenangan yang Petra dapat, karena circle Fiona malah membulinya. Hingga di tengah pembulian itu, Petra yang berlari ke hutan akhirnya nyuksruk ke dasar gawir. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, scene beralih ke sebuah wahana rumah hantu. Setelah digaplok pengunjung, Fredrik meminta Fiona untuk mengobati hidungnya. Rupanya saat ini Fiona bekerja di taman wisata sebagai pemandu wahana korsel. Namun sesaat kemudian, Fiona ditugaskan atasannya untuk lembur, karena malam ini ada beberapa remaja anak pejabat yang ingin bermain wahana jalur VVIP. Sesaat kemudian, Fredrik pun pamit untuk pulang duluan dan memperingatkan Fiona untuk selalu berhati-hati. Terlebih nanti malam hanya Fiona dan si satpam botak yang akan bertugas. Meskipun kaget, tapi Fiona merasa lega saat si satpam botak bernama Johnny Sins benar-benar bekerja menemaninya malam ini. Kemudian scene beralih pada sekelompok remaja yang sedang OTW menuju korsel setelah mereka mendapatkan tiket VVIP menikmati seluruh wahana di malam hari, di mana mereka adalah anak-anak pejabat yang digaji oleh duit rakyat. Inbjudan, bla bla bla. Du behöver inte med. Singkat waktu, Fiona yang sedang berjaga akhirnya mendengar kedatangan para remaja yang dimaksud. Oh, ternyata kelompok remaja ini merupakan mantan circle Fiona yang kita lihat di scene awal tadi. Fiona pun sedikit tensin saat ketahuan bekerja di bagian pemandu wahana, sedangkan teman-temannya ini asyik menikmati duit dari orang tua mereka. Daripada banyak basa-basi, Fiona pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Namun sebelum itu, semua orang diminta mengumpulkan HP karena hal ini sudah menjadi SFK atau standar film kopet. Meskipun aneh, namun apa mau dikata. Kul kompis, eller vad man ska kalla det. Samma, kom igen! Beberapa saat kemudian, Fiona yang bertugas sebagai pemandu langsung mengajak mereka ke berbagai wahana. Namun di tengah asyiknya bermain wahana, sosok misterius sedang mengintai mereka. Lalu tiba-tiba sontak mereka pun heran karena masa iya wahana sebesar ini kehabisan token. Di tengah kebingungan, CB hanya melihat wahana rumah hantu yang listriknya masih menyala. Dirasa masih belum puas bermain, mereka pun memutuskan untuk mencoba wahana agak lain.
Sontak mereka pun kagum dengan setting rumah hantu yang cukup mengerikan, apalagi saat melihat tuyul molor di kursi goyang. Tak lama berselang, Sebe langsung kaget saat melihat sepasang bucin bernama William dan Tora yang malah bertukar jigong di tempat seperti ini. Mereka pun berkata, justru inilah sensasinya, apalagi di tengah-tengah kerumunan boneka kuntilanak. Hingga saat mereka pergi, Sebe pun heran dengan sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Sontak ia pun heran saat melihat sosok bertopeng doger monyet yang seolah-olah bergerak. Dirasa ini bagian skenario, Sebe pun tidak terlalu memikirkannya. Astagfirullah! Sontak Sebe pun kaget. Rupanya sosok ini bukanlah boneka. Di sisi lain, di tengah serunya bercanda, si cantik Jenny kembali kesal saat lampu wahana mati lagi. Sambil ngebacot, ia pun tidak segan akan memberikan bintang 1 untuk wahana ini. Namun saat mereka akan pergi, Fiona pun heran dengan Sebe yang menghilang. Sebbe, lägg av! Sesaat kemudian, Sebe yang datang berkata jika barusan ia dikejar sosok bertopeng doger monyet sambil membawa kampak. Mendengar hal itu, Fiona pun merasa heran karena malam ini tidak ada satupun orang yang bertugas selain dirinya dan si Satpam Johnny Sins. Setelah keluar dari wahana rumah hantu, mereka yang belum puas bermain langsung merasa senang saat melihat wahana roller coaster yang tiba-tiba menyala. Saat semua orang siap, mereka pun meminta Fiona untuk ikut bergabung daripada pelangak-pelongo sendirian. Dirasa lumayan, Fiona sih oke-oke aja. Saat wahana akan dimulai, tanpa mereka sadari, sesosok psikopat bertopeng doger monyet sudah bersiap dengan kampaknya. Wow! Fan vad högt det är. Vad fan händer? My God! Sontak mereka pun syok parah saat melihat Sebe yang tiba-tiba terbacok. Di tengah adrenalin wahana yang memuncak, Sebe hanya bisa ngap-ngapan. Dan betapa syoknya mereka saat melihat keadaan Sebe yang sudah meninggoy. Di tengah kepanikan, Dante pun meminta yang lain untuk segera menelepon polisi. Namun suenya HP yang disimpan oleh Fiona tiba-tiba saja menghilang. Ditambah lagi lampu yang tiba-tiba mati. Dirasa gak akan bener, William mengajak circle-nya untuk segera pergi dari wahana ini. Di tengah kepanikan, Fiona berusaha menelepon polsek, tapi tiba-tiba melihat Fiona digaplok martil, mereka yang panik langsung kabur. Sementara itu, Fiona yang masih merasakan engap hanya bisa terduduk dan termenung. Di sisi lain, Dante yang khawatir dengan keadaan Fiona meminta teman-temannya untuk pergi mencari bantuan. Sementara ia akan mencari Fiona. Mendengar hal itu, mereka yang memang tidak setia kawan meminta Dante untuk pergi saja. Namun Dante berbeda dari mereka. Fiona. Di tengah persembunyian, Fiona pun heran dengan Dante yang malah kembali ke tempat ini. Dan rupanya, Dante yang merupakan mantan pacar Fiona masih peduli dengan keselamatannya. Mendengar hal itu, Fiona yang sok jaim mengajak Dante untuk segera pergi dari tempat ini. Som hände, vem fan var det där? Jag vet inte.
Di gerbang kidul, Fiona pun heran dengan kartu aksesnya yang kini tidak bisa digunakan. Di tengah kepanikan, Dante pun melihat mobil patroli yang berada di gerbang Kaler. Rupanya panggilan Fiona ke polsek tidak sia-sia. Lantas mereka pun bergegas untuk segera menghampiri mobil polisi. Di sisi lain, si polisi merasa heran saat melihat situasi wahana yang sepi. Mereka pun menduga jika laporan tadi hanyalah orang iseng saja. Sementara itu, perjalanan Dante dan Fiona harus terhenti saat mereka melihat psikopat yang sedang berjaga. Lantas Fiona berniat menggunakan jalur lain untuk sampai ke gerbang wetan. Di tengah kepanikan, mereka memutuskan untuk bersembunyi di wahana komedi putar. Namun mereka kembali panik saat lampu wahana ini tiba-tiba menyala. Untung saja perhatian psikopat teralihkan saat mendengar jeritan Tora. Di saat itu pula Fiona pun panik saat melihat petugas polisi yang akan pergi dari tempat ini. Sementara itu, Jenny dan yang lainnya sedang berusaha memanjat pagar wahana. Melihat psikopat menyadari pelarian mereka, Jenny yang tidak setia kawan mengajak William untuk segera pergi. Dan sungguh gobloy, William yang merupakan pacarnya Tora dengan tega meninggalkannya yang sedang tersangkut di pagar. Namun untungnya Tora masih sempat melepaskan diri dan kabur dari kejaran psikopat. Kembali pada Dante dan Fiona, mereka yang tiba di wahana kincir berniat menyalakan mesin untuk memberikan tanda pada para polisi. Melihat William dan Jenny datang, mereka pun heran saat Tora tidak ada. Lantas Jenny berkata jika Tora sudah tewas diserang psikopat. Entah beruntung atau hanya ngedelay, mereka yang panik malah kabur ke dalam wahana kincir yang sewaktu-waktu akan kembali ke tempat semula. Di saat itu pula, mereka pun merasa lega saat melihat polisi kembali datang untuk mengeceknya. Di sisi lain, Tora yang ripuh terlihat apruk-aprukan di tengah ruyuk, hingga ia pun menemukan titik terang setelah melihat wahana kincir yang menyala. Sementara itu, mereka yang bersembunyi dalam kincir mulai panik saat kincir menuju ke bawah. Namun di saat itu pula, mereka yang melihat Tora masih hidup memintanya untuk segera masuk ke dalam wahana. My God! Melihat berbagai penyiksaan yang psikopat lakukan, mereka pun pasrah pada nasib Tora yang tidak mungkin selamat. Di tengah rasa syok, Jenny pun heran dengan sosok psikopat yang tiba-tiba meneror mereka. Lantas Fiona yang menyadari sesuatu berkata, jika hal ini pasti berhubungan dengan kematian Petra yang jatuh ke gawir setelah diprank oleh mereka. Terlebih topeng yang psikopat gunakan sangat mirip dengan topeng yang digunakan Petra saat di pesta Halloween. Namun wearpack STM yang digunakan psikopat seolah terinspirasi dari psikopat Michael.
Lantas Fiona menambahkan, jika meski ia berteman dengan Petra, namun ia sama sekali tidak mengenali keluarganya. Karena menurut para tetangganya, keluarga Petra tergolong warga yang aneh dan tidak pernah berbaur dengan masyarakat. Hingga di tengah obrolan, mereka pun panik saat melihat para polisi yang akan datang malah dihampiri psikopat. Dan entah apa yang dikatakan psikopat, hingga membuat mereka pergi begitu saja. Sesaat kemudian, mereka pun syok parah saat melihat keadaan Tora yang mengenaskan. Apalagi William yang merasa berdosa setelah meninggalkan Tora. Di tengah kesedihan, Fiona mengajak semuanya untuk tegar dan berani supaya kita bisa keluar dari taman Korsel ini. Setibanya di ruang pengawas, Fiona langsung menelpon polisi. Namun suenya, telepon di tempat ini sudah disabotase. Kemudian mereka yang mengecek CCTV heran karena tidak melihat keberadaan psikopat. Lalu tiba-tiba mendengar suara gaduh dari arah luar, mereka yang kepo bergegas mengeceknya. Rupanya suara itu berasal dari si satpam Johnny Sins yang mengaku disekap psikopat. Dirasa ada yang janggal, Fiona meminta mereka untuk jangan dulu membebaskan Johnny, mengingat kartu akses miliknya sudah diblokir secara tidak wajar. Kemudian Fiona mengajak semuanya untuk pergi melalui jalur terowongan air. Sekembalinya ke ruang pengawas, Fiona meminta Dante dan Jenny untuk menyalakan mesin pompa, di mana jalur yang akan mereka lalui masih dipenuhi air. Sementara Fiona dan William akan memandu mereka melalui CCTV dan radio. Lantas sebelum pergi, Fiona meminta mereka untuk segera berkumpul jika mesin sudah dinyalakan. Sesaat kemudian, William yang akan memantau CCTV terlihat bingung saat komputer ini meminta password. Dirasa si satpam mengetahuinya, William langsung pergi untuk menanyakannya. My God! Fiona yang mengecek laci seketika panik saat menyadari jika Petra dan Fredrik merupakan anak dari Johnny Sins. Du, vad är det för lösen till datorn? Dan benar saja, psikopat yang meneror circle Fiona ini ialah si satpam Johnny Sins yang ingin menuntut balas atas kematian putrinya. Setelah mengetahui hal itu, William yang kesal mengajak Johnny Baywan adu mekanik. Vi kan ta honom! Kom igen! Melihat psikopat Johnny pergi, Fiona memperingatkan Dante dan Jenny untuk berhati-hati sambil memberitahu identitas psikopat ini yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Dante yang kaget mengajak Jenny untuk bergegas. Setibanya di ruang generator, mereka pun berhasil menemukan tuas pompa. Namun jelas saja tidak berfungsi karena daya listrik belum menyala. Kembali pada Fiona yang sedang mengecek CCTV. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja monitor CCTV menampilkan Petra yang dibully oleh circle Fiona. Setelah melihat rekaman tersebut, sontak Fiona pun menyesal atas apa yang terjadi pada Petra. Tak lama kemudian, ia pun panik saat melihat William tersesat di wahana rumah hantu. Lantas Fiona yang khawatir bergegas mencarinya. Kemudian, scene beralih pada William yang sedang kebingungan mencari jalan keluar. Saat cekernya pengkor, William yang pasrah hanya bisa terdiam melihat psikopat Johnny yang akan melakukan fatality. William! My God!
Dengan sekali tampolan, William pun modar bak hantu jeruk purut. Saat berhasil lolos, Fiona memberitahu Dante dan Jenny jika William telah tewas. Di tengah rasa syok, Fiona meminta mereka berdua untuk berkumpul. Saat mereka berkumpul, Fiona berkata jika saat ini mereka harus menyalakan listrik terlebih dulu supaya pompa berfungsi. Namun mereka harus berhati-hati karena seluruh CCTV di tempat ini dalam pantauan psikopat Johnny. Lantas apa boleh buat? Dante berencana pergi menyalakan panel, sementara para kewes diminta untuk menunggu di depan jalur air. Setelah menyalakan saklar, Dante pun bergegas kembali seedian-ediannya. Sungguh suwe, Dante malah terkena jebakan biawak yang telah dirancang psikopat Johnny. Di tengah kepanikan, mereka pun bergegas mencari saklar untuk menghentikan mesin katrol. Lagi-lagi suwe, mesin berhenti tepat ketika Dante tergantung. Dirasa hidupnya tak akan lama lagi, Dante yang dihampiri psikopat meminta para kewes untuk segera kabur. Dan betapa syoknya mereka saat melihat Dante tewas bagaikan kambing akikah. Luckan är där, så är det bara en dörr. Dan sialnya, meskipun Fiona berhasil kabur, namun Jenny harus tertangkap. Di tengah kepanikan, Fiona langsung pergi ke ruang komunikasi dan menelepon polisi. Namun di saat itu pula, Fiona kembali teringat dan membayangkan kelakuan prank yang circle-nya lakukan pada Petra. Di mana pada saat itu, Petra yang dibully berlari ke arah hutan dengan keadaan oleng setelah dicekoki sebotol awok-awok. Alhasil Petra yang oleng jatuh ke gawir dan meninggoy. Di tengah rasa penyesalan, tiba-tiba radionya berbunyi dan psikopat memberitahu jika saat ini Jenny akan dieksekusi di rel wahana roller coaster. Hingga saat telepon terhubung ke polsek, Fiona memberitahukan semua yang telah terjadi dan meminta para polisi untuk secepatnya datang. Sesaat kemudian, Fiona meminta psikopat Johnny Sins untuk melepaskan Jenny karena orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Petra adalah dirinya, di mana ketika itu ia yang mengajak Petra bergabung bersama circle-nya. Dan kini, Fiona pun berniat membayar kesalahannya di hadapan Johnny dengan cara menyabet uratnya. Vet du hur det känns? Rupanya, itu semua merupakan tipuan dengan pisau mainan anak-anak. Setelah menghajar psikopat, Fiona pun bergegas mencari Jenny. Tepat
Tepat pada waktunya, Fiona berhasil menyelamatkan Jenny yang nyaris tercium roller coaster. Kemudian, Fiona pun mengajak Jenny untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka pun merasa lega saat melihat para petugas polisi datang ke tempat ini. Tapi tiba-tiba, akhirnya mereka pun berhasil menghabisi psikopat Johnny Sins yang ingin membalas dendam. Sesaat kemudian, mereka yang ditemui petugas langsung dievakuasi. Police! Kom med här, okej. Ta allt nu, Jenny. Setelah melakukan pengecekan, mereka pun menduga jika pelaku dari semua ini tidaklah Johnny saja, karena topeng yang dikenakan psikopat hilang entah kemana. Han var inte ensam. Han måste haft hjälp av någon. Hur länge har du jobbat här? Lycka till ikväll. Ternyata orang yang menjebak Circle Fiona merupakan ide Fredrik, sementara Johnny si ayah bertugas sebagai eksekutor. Dan ternyata tiket VVIP yang mereka dapat tidak lain hanyalah tiket palsu. Dan kini, Fredrik bertekad untuk menuntut balas atas kematian adiknya, sekaligus ayahnya pada Fiona dan Jenny yang masih selamat. Kom igen. Äntligen. Bättre sent än aldrig. Bagaimana, cukup menegangkan bukan? Seperti yang kita tahu, teror ini diakibatkan oleh Circle Fiona yang telah membuli Petra setelah dicekoki Amer, Petra yang oleng sampai terjatuh ke gawir. Alhasil, Johnny dan Fredrik bertekad menuntut balas pada Circle so asik ini. Hingga di akhir cerita, Fiona dan Jenny berhasil menghabisi Johnny. Namun saat ini, Fredrik berniat mencari keberadaan mereka untuk menuntut balas atas kematian keluarganya. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Carousel 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.